Selanjutnya, sambutan yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua KMI sekaligus Ketua FKMID, Bapak Miftah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratul Mukhtarabin, para alim ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Abdullah Kinastiar yang kita nantikan fatwanya, dan juga yang kami hormati pula yang telah hadir di muka kami, yaitu dari perwakilan dari KMF dan juga Duta Besar KBRI, dan juga alhamdulillah Ustadz Agus Salim dari KIMHI juga hadir di sela-sela di antara kita, dan juga yang kami hormati dari PKPU dan PCNU dan semua amir musola yang telah hadir pada kali ini. Kami berterima kasih semua kepada rekan-rekan semua yang telah mau meluangkan waktunya untuk saling bersilaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah, dan mencari ilmu di sela-sela pekerjaan yang sibuk, super sibuk. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa bernafas ya. Dan nikmat yang terindah bagi kita untuk saat ini, Allah masih menempelkan di dada kita, yaitu suatu keimanan, suatu keteguhan hati. Itu adalah nikmat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadatu salawat dan salam tetap kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan pelantara beliaulah ajaran-ajaran Allah telah datang kepada kita yang diserukan oleh Rasulullah untuk kita semua menjadikan dan juga menyeret kita untuk menjadikan umat yang berakhlak mulia, dan juga dengan syafaatul udma Rasulullah SAW yang kita nantikan nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Iya, saya lihat wajahnya ceria-ceria banget untuk kali ini ya. Bonus-bonusnya gede ya Mas ya. Iya, kalau bonusnya gede sisipkan untuk hari ini ya, untuk pembangunan Masjid Daegu ya. Jadi nanti berikan nominal yang terbaik ya untuk Masjid Agung Daegu. Sanggup enggak nih rekan-rekan semua? Wah, aras-arasen nih, kurang sehat nih. Sanggup enggak nih teman-teman semua? Iya, janji ya. Nanti kalau pas lagi sanggup diputerin kotak amalnya, saya harapkan agak tebel ya. Kalau bisa yang warnanya agak kuning Mas G. Iya, karena biasanya ya saya sendiri gitu Masnya, bukan rekan-rekan ya. Biasanya sendiri itu kalau ada kotak muter itu yang kita selipkin yang warna hijau, yang agak kucel. Iya, yang bagus buat nanti.
Tapi kayaknya untuk Juswak ini saya lihat wajah teman-teman semua ceria ini. Kalau ceria ini pasti bonusnya di atas 100 won ya. Nanti insya Allah bonusnya 100 won ditambahin 50% gaji Mas G. Mau nggak nih? Mas, halo? Bonusnya 100.000 ditambahin 50% gaji, mau nggak? Maunya kayak ini Mas, menelang wedi ya Mas. Ya, jadi insya Allah ya kita usahakan yang terbaik ya buat amal kita. Jadi kita pikirkan ya tujuan yang di akhirat sana nanti ya. Jadi kita hidup, kita harus memikirkan ya apa yang kita bawa, apa yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia itu memikirkan apa yang kita bawa dan apa yang kita menjadikan bekal ke akhir sana, insya Allah dalam firman Allah, "Ud'uni astajib lakum," ya. Berdoalah kepada Allah, datanglah kepadaku, nanti akan aku berikan, ya. Pengen kaya enggak, Mas? Bener nih. Kalau pengen kaya ada resepnya, Mas. Gampang resepnya Mas kalau pengen kaya. Pengen gak Mas kalau pengen kaya Mas? Ya nanti kalau pengen kaya ya yang pertama nanti kalau apa namanya ada kotak muter kasih yang warna hijau, jangan hijau, kuning Mas, kuning. Sampai rumah kalau sudah dipikir lagi kayaknya enak, tinggal ambil ATM-nya, pencet ke rekening di belakang kami. Yaitu punya Mas Rokin Muhammad ya, Teguh Bank. Ditransfer separuh gaji Mas, kalau pengen kaya. Kalau hidupnya ingin enak, ingin maju, bahagia di dunia dan akhirat, mari kita sedekahkan sebagian dari gaji kita. Teman-teman yang kami hormati, ya, saya bangga pada teman-teman sekalian karena begitu sibuknya untuk urusan-urusan pekerjaan, begitu sibuknya untuk pemikiran-pemikiran keluarga dan begitu sibuknya untuk memikirkan darling yang masih muda-muda ini, pacarnya ya, kita masih bisa ya datang untuk mencari ilmu ya. Datang ke sini untuk mencari ilmu, ya itu adalah suatu ya kebanggaan ya yang luar biasa. Dan juga saya ucapkan ya, saya terima kasih pada panitia lokal untuk Mas Nurholis dan seluruh stafnya yang berusaha bersama teman-teman semua untuk mempersembahkan tabligh akbar di Daegu yang istimewa, kata Mas Nurholis kemarin. Dan alhamdulillah beliau berserta kru-krunya berusaha sekali untuk mewujudkan impian rekan-rekan semua. Dan beliau sampai saat ini tadi laporan sama saya Mas, 1 hari tidurnya 2 jam Mas. Subhanallah, demi perjuangan Mas. Jadi rekan-rekan mau nggak dalam waktu 7 hari, 1 harinya tidur dalam 2 jam memikirkan tabligh akbar Mas? Iya. Kalau kalau kita lihat ya, rekan-rekan itu kurang tidurnya memikirkan Facebook. Ya, sekipian tidurnya kurang. Kalau Mas Nurholis ini lain berserta kru-krunya Mas. Dia memikirkan bagaimana tabligh akbar besok itu menjadi yang istimewa. Bagaimana tabligh akbar itu teman-teman itu mencari ilmu bisa enak, bisa nyaman. Itu cita-cita Mas Nurholis beserta rekan-rekannya. Sungguh mulia Mas. Ya, cita-cita Mas Nurholis ya. Jadi dengan perjuangan-perjuangan rekan-rekan dari Daegu ya, sungguh indah ya. Dak dikduk Mas, mencari gedung nggak dapat, lari ke sana ke sini, cari perlengkapan dan lain sebagainya ya. Jadi itu adalah suatu bentuk perjuangan Mas. Jadi kalau kita bayangkan sesaat ya,
peristiwa di Gaza, di Palestina Mas ya, dengan perjuangan memegang senjata ya. Dia pegang senjata, yang mati kamu apa saya. Sama dag-dig-dug jantungnya. Lebih besar yang itu Mas. Mas Nurkolis juga sama, dag-dig-dug. Nanti kalau saya nggak dapat gedung gimana? Bisa dipenggal leher saya katanya. Sama ya. Jadi itu adalah suatu nikmat ya, bentuk perjuangan ya, yang suatu saat nanti ya, suatu hari nanti ya, perjuangan itu terukir ya. Selama kita bekerja di Korea ya, apabila punya teman-teman yang berjuang untuk musolanya dan lain sebagainya ya, dengan jerih payah ya, waktu malam menjadi siang ya, hari Minggu nggak kerja, pingin musolanya makmur dan lain sebagainya ya. Nanti di suatu saat nanti kalau kita sudah pulang ke Indonesia akan teringat Mas, masa-masa itu menjadi masa-masa indah. Masa-masa perjuangan itu menjadi masa-masa yang nikmat, yang kita rindukan. Ya. Jadi kalau mas-mas pengen merasakan, bukan coba ya, langsung saja datang ke musola, ikut berjuang ya, jihad ya, mensiarkan agama Islam. Nanti di musola akan akan menemui ya, bentuk senang, pahit, susah ya, berserta rekan-rekan semua. Ya sebentar lagi Akadim datang ya, yang nanti kita kita serap ilmunya ya. Saya lihat teman-teman sudah merindukan semua ya. Apabila yang di sebelah kanan saya, sebelah tengah ini sudah pada tiduran ya. Daripada tiduran, saya punya satu sholawat Mas, yang paling seneng di hati saya. Jadi nanti kalau teman-teman dengar Mas Miftah sholawatnya kuwe, ojo kaget Mas, karena saya seneng banget dengan sholawat ini ya. Jadi daripada ngantuk, mari kita bersolawat bersama menunggu Al-Ustadz Agim ya. Jadi yang nanti kita serap ilmunya ya. Jadi mari kita bersolawat bareng-bareng. Sidna Nabi, 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 Sidi Muhammad Hammin Qudbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Hammin Qudbi Habibin Nabi. Yo, mari bersama-sama biar gak ngantuk. Sidna Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qudbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qudbi Habibin Nabi. Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada dunia,
Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada dunia, dunia akan meninggalkannya. Dunia akan menghancurkannya. Dunia akan menghancurkannya. Yo, mari bersama-sama. Sidna Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Siapa yang kangen, siapa yang kangen pada Allahnya, siapa yang kangen, siapa yang kangen pada Rasulnya, pastilah akan dijaga, dapat syafaat Rasul kasihnya, dapat syafaat Rasul kasihnya. Yo monggo. Sidna Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Siapa yang bisa, siapa yang bisa menolong kita, siapa yang bisa, siapa yang bisa menolong kita. Hanya nur Allah, hanya nur Allah Azza wa Jalla, hanya nur Allah, hanya nur Allah
azza wa jalla. Yo monggo. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Sidi Muhammad Amin Qudbi Habibin Nabi. Ya, kami harapkan untuk teman-teman yang hadir di sini ya bisa tertib ya, bisa untuk duduk ya, karena Ustadz yang kita nantikan sudah hadir. Ya, mohon rekan bisa duduk ya. Ya, kami mohon rekan-rekan semua ya untuk bisa tertib ya hadir di sini. Kami ucapkan selamat datang ya. Assalamualaikum ya Al-Ustaz Kiai Abdul Hakim Abdullah Ginastiar ya, yang nanti kita tunggu ya, yang kita serap ilmunya ya. Jadi teman-teman bisa ya berusaha untuk rapi duduk ya, agar beliau bisa beristirahat ya. Jadi tadi yang kami lantunkan ya teman-teman semua ya, sholawatnya ya. Jadi kalau kita itu cinta dunia ya rekan-rekan ya, apa yang kita akan dapatkan untuk dunia ya. Kalau kita itu cinta dunia ya, dunia akan meninggalkan kita semuanya. Dunia akan meninggalkan kita, dunia akan menghancurkan kita ya. Kalau kita itu rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah SAW ya, yang kita rindukan ya, nanti insya Allah kita mendapatkan syafaatul udzma ya. Makanya kami harapkan untuk rekan-rekan semua ya, dari semua ini untuk harta bagi kita tidak ada nilainya ya. Apakah harta bisa menolong kita ya rekan-rekan semua? Enggak bisa ya. Siapakah yang bisa menolong kita ya? Rekan-rekan semua ya, yang bisa menolong kita ya, yang saya lantunkan pada saya tadi adalah Hayyan Nur Allah Azza wa Jalla ya. Jadi untuk periode saat ini ya, kami mengajak rekan-rekan semua ya untuk menginfakkan sebagian hartanya ya. Kalau kita itu ingin kaya ya, ingin enak hidupnya ya, insya Allah dengan ikhlas ya dijamin oleh surga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidupnya enteng, enak, ringan ya, mencari rezeki juga enteng ya, nggak ada beban dan lain sebagainya ya. Jadi tadi yang saya lantunkan memang adalah sholawat kesayangan kami ya. Jadi kami kalau ingat sholawat itu ya, jadi kami seakan-akan nggak butuh harta gitu, nggak cinta dunia. Jadi seakan-akan semua itu nggak ada yang istimewa ya, kecuali dalam hati kita ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kami mengajak pada rekan-rekan semua ya, jadi untuk selalu berzikir, bertafakur ya, berserah diri kepada Subhanallah ya.
menserahkan hidup kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang kita harapkan ya. Jadi dengan mati kita dengan husnul khotimah ya. Tadi yang dilantunkan selawat dari Tonggong Tongyong Bahrul Islah ya. Jadi dia mengharap kematiannya seusai Allah Subhanahu wa taala melebur dosanya ya, yang dia harapkan ya. Kalau rekan-rekan semua ingin masuk surga ya, kita hancurkan dulu dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari kami ya selaku ketua komunitas muslim Indonesia ya, ada kekurangannya, kami berusaha memberikan yang terbaik buat umat ya, dan kami berusaha memfasilitasi kemudahan buat umat ya. Dan apabila dengan tidak kesempurnaan kami dan apabila dengan adanya kekurangan kami dan kerja-kerja kami di antara rekan-rekan PHKMI ya, saya memintakan maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi semoga Allah meridhoi perjalanan kami yang kami harapkan dan yang kami nantikan. Ya cukup dari kami, sudah sekian lama ya untuk menunggu kedatangan Ustadz yang kita tunggu. Sudah kayak rasanya kayak ngelem kaki saya ini Mas ya. Mungkin mas-mas juga sudah bosan melihat saya di depan podium kok pegang mic terus gitu. Apakah Mas Miftah makan kesukaannya itu mic, kalau datang dikasih mic kok senengnya minta ampun ya. Ya dari kami apabila ada kekurangan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.